Assalamualaikum. Hari ini tadi kita sudah belajar matematika, lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu IPA mengenai listrik. Masih di kelistrikan ya. Oke, kemarin kalian sudah mempelajari apa saja komponen-komponen, apa saja sumber listrik, apa saja alat pengantar listrik dan sebagainya, apa saja alat-alat listrik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, menghemat energi dan sumber energi alternatif. Nah, persamaannya apa saja sih? Yang pertama adalah daya arus listrik yang diperlukan oleh kedua jenis rangkaian sama besar. Meskipun misalnya ada satu lampu yang satu pakai rangkaian seri, satu paralel, atau dua lampu menggunakan yang satu seri, yang satu paralel, sama-sama ya. Sama-sama arusnya sama karena dua lampu yang kita hidupkan gitu. Meskipun rangkaiannya berbeda. Yang kedua rangkaian bisa digunakan secara bersamaan. Yang ketiga memiliki hambatan listrik. Nah, kemarin ada yang sudah praktek, tapi ada yang memiliki hambatan, misalnya lampu tidak menyala dan sebagainya ya. Atau misalnya ada konsleting dan sebagainya. Itu kalau lampu tidak menyala kita bisa coba diperbaiki rangkaiannya, kabelnya mungkin, atau memang dayanya kurang, kita tambahkan baterai lagi dan sebagainya. Nah, perbedaannya apa sih? Tadi kita sudah belajar persamaan, sekarang ke perbedaan. Rangkaian seri, komponen listrik dipasang berderet tanpa cabang. Paralel, bercabang ya, pasti nggak lurus gitu. Kalau kelebihannya, kalau seri itu membutuhkan sedikit listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian lebih sedikit. Nah, dia lebih hemat kabel sama baterai dan saklar. Tapi kalau paralel, jika salah satu aliran listrik putus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik yang lain. Kelebihannya itu ya. Dan lampu menyala lebih terang, itu kelebihannya. Tapi kalau kekurangannya di rangkaian seri itu, jika salah satu listrik mati, yang lain juga ikut mati. Dan lampunya lebih redup daripada paralel. Paralel itu lebih terang, kalau seri lebih redup. Kekurangan paralel yaitu boros kabel dan saklar. Karena kita kalau mau buat paralel kan bercabang ya. Kalau seri kan tinggal satu jalur gitu. Tapi kalau paralel kan pasti dibikin bercabang, lebih banyak menggunakan kabel. Contohnya kalau seri itu adalah senter. Lalu kalau paralel ya rangkaian listrik di rumah pasti ada ya. Di dapur itu ada dapur, misalnya ada dapur bersih, ada dapur kotor, dibikin dua lampu. Nah, itu cabang ya, yang satu di sini, yang satu di sini. Oke, sumber energi listrik. Kemarin kalian juga sudah menyebutkan ya, saya kasih gambar. Mana baterai, mana aki, mana genset, dan sebagainya. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya. Baterai disebut juga elemen kering. Ada kutub positif tuh yang ada tunggul-tunggulnya dan ada kutub negatif yang belakang. Ada genset atau generator digunakan untuk menghasilkan listrik, berfungsi mengubah gerak-gerak ya. Kita biasanya pakai bensin, gerak berisik ya kalau genset itu turbin menjadi energi listrik. Aki disebut juga elemen basah karena dia mengandung air aki itu ya. Nah, ada lempengan logam timbal yang disebut negatif dan timbal peroksida yang disebut kutub positif. Nah, air akinya itu adalah larutan asam sulfat. Kemudian dinamo. Apa itu dinamo? Dinamo adalah terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet. Kumparan yang berputar akan menghasilkan listrik. Kalian kan pernah main Tamiya ya, pasti ada dinamonya. Dia gerak-gerak gitu untuk menghasilkan listrik sehingga dinamonya sehingga Tamiyanya bisa jalan. Nah, cara kerja generator pada PLTA, PLTA pembangkit listrik tenaga air di bendungan itu loh, itu menggunakan generator. Cara kerjanya kalian bisa baca di halaman 78 ya. Nah, selanjutnya yaitu kalian tadi sudah tanya jawab mengenai penghematan energi listrik. Penghematan energi listrik kenapa perlu kita menghemat? Karena terbatas ya, dan kedua bisa boros. Nah, caranya gimana? Menggunakan listrik seperlunya, lalu menggunakan peralatan listrik yang hemat listrik, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan daya tinggi seperti setrika, mesin cuci, magicom. Hindari meninggalkan barang elektronik dengan kabel masih tertancap stop kontak. Yang pertama boros, yang kedua bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, kenapa energi listrik tadi terbatas? Ya, karena memang terbatas ya energinya ya, sumber dayanya. Nah, karena energi listrik itu terbatas, maka dibuatlah energi listrik alternatif dari gambar-gambar berikut ini. Ada dari matahari, ada dari angin, ada dari air, ada dari listrik dan biomasa atau kotoran hewan, sapi, dan nuklir. Semua memiliki kelemahan dan kekurangan dan cara kerjanya masing-masing. Tidak terbatas ya, karena ini kan dari alam. Nah, tugasnya